Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas pada kesempatan kali ini tentang Fathu Baitul Maqdis, yaitu penaklukan Baitul Maqdis atau Ilya ya, Ilya. Ilya adalah nama kota yang di situ ada Baitul Maqdis. Namun sebelumnya kita akan bahas tentang penaklukan kota Ajnadain, yaitu masih daerah negeri Syam yang tidak jauh-jauh dari Baitul Maqdis ya. Baik, adapun peristiwa penaklukan kota Ajnadain, di sini kita akan bicarakan tentang kehebatan sahabat yang mulia, yaitu Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi radhiyallahu taala anhu ya. Beliau menuju daerah Ajnadain ya dengan pasukannya. Di sebelah kanan adalah anaknya Abdullah bin Amr bin As, sahabat juga radhiyallahu anhu. Dan pasukan sebelah kiri Junadah bin Tamim al-Maliki. Kemudian bersamanya juga Syurahbil bin Hasanah. Maka berangkatlah mereka menuju kota Ramlah dan mereka mendapati, ini semua daerah dekat-dekat Palestina, dekat Yerusalem ya. Ajnadain di atas warna merah, di bawahnya ada Yerusalem ya. Yerusalem tempatnya Baitul Maqdis ya. Atau Ilya. Ininya daerah dekat situ. Kemudian ternyata dia mendapati daerah Ramlah ada pasukan Romawi yang dipimpin oleh seorang namanya Al-Artabun ya. Al-Artabun ini dikenal dengan Adhar Rum, yaitu orang yang panglima paling cerdas dari Romawi, orang paling pintar dan paling keras permusuhannya ya. Dia telah meletakkan pasukan besar di Ramlah dan juga dia telah meletakkan pasukan di Ilya, dua pasukan. Maka akhirnya Amr bin As mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya ada dua pasukan besar diletakkan oleh Artabun di daerah Ramlah dan juga di daerah Ilya. Maka akhirnya Umar menulis suatu perkataan yang terkenal. Beliau berkata, "Qad ramaina Artabun ar-Rum bi Artabun al-Arab." Kami telah memanah Artabunnya Romawi dengan Artabunnya Arab. Artabun ini maknanya orang cerdas, orang hebat ya. Maksudnya dia adalah seorang panglima paling cerdas dari kalangan Romawi. Maka Umar mengatakan, tenang, saya akan kirim orang paling cerdas juga dari Arab. Yaitu siapa? Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As ini adalah salah satu dari Duhatul Arab. Dahiyatul Arab, dijuluki dengan Dahiyatul Arab, yaitu cerdasnya orang Arab. Dan sebenarnya menyebutkan Duhatul Arab arba'ah, orang-orang terkenal cerdas, ahli siasat, ahli politik, 4 orang ya, di antaranya adalah Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah, dan satunya lagi Ziyad bin Abi. Di antaranya adalah Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Namanya sangat cerdas. Oleh karenanya ketika beliau masih musyrik di zaman jahiliyah, maka beliaulah yang dikirim oleh Abu Jahal CS untuk pergi ke Raja Najasyi. Najasyi di Habasyah
untuk merayu An-Najasyi agar An-Najasyi memulangkan kaum muslimin. Karena kita tahu sebagian kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah karena tekanan dan intimidasi yang sangat kuat di Mekah, mereka harus pergi ke negeri Habasyah, di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib dan keluarganya dan banyak kaum muslimin di sana. Maka akhirnya kaum musyrikin ingin mengusir, membalikkan mereka, sehingga mereka pun mengirim dua orang, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan satunya adalah Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya Amr bin As lah yang menjadi juru bicara untuk berbicara dengan Raja Najasyi untuk merayu Najasyi memulangkan kaum muslimin. Namun dia tidak berhasil karena sebagaimana kita dalam sirah, ternyata Ja'far bin Abi Thalib kemudian membaca surat Maryam di hadapan Najasyi dan Najasyi akhirnya lebih condong kepada Ja'far bin Abi Thalib. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya yang dikirim adalah siapa? Amr bin As radhiyallahu anhu. Karena dia orang cerdas yang bisa berbicara dengan baik di hadapan Raja An-Najasyi. Maka kecerdasan Amr bin As diakui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Amr mengabarkan bahwasanya ada panglima Artubun yang hebat, ya, sulit dihadapi, yang ahli dalam siasat, maka Umar menjawab, qad ramaina Artubun ar-Rum bi Artubin al-Arab. Kami akan memanah atau kami akan mentargetkan Artubun al-Romawi dengan Artubunnya orang Arab. Maksudnya siapa? Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Maka berangkatlah Amr bin As radhiyallahu anhu lanjut menuju ke Ajnadain atau dekat daerah Ramlah untuk menyerang Ajnadain. Tetapi Amr bin As melihat perkaranya sulit karena yang dihadapi adalah tokoh Romawi yang sangat hebat. Maka dia tidak ridho kalau mengirim, karena terjadi mufawadah, perundingan, ya, terjadi perundingan, ya. Maka dia tidak puas kalau mengutus orang lain untuk bertemu dengan Artabun, sang jagoan ini, sang pendekarnya orang Romawi. Dan orang Romawi sudah mendengar tentang Amr bin As, karena Amr bin As sudah menaklukkan beberapa kota di Syam, ya. Karena Amr bin As sudah dikirim oleh Abu Bakar, ya, sejak zaman Abu Bakar untuk ke negeri Syam. Sebagaimana pernah kita bahas ketika Amr bin As menjadi petugas di kota Oman, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, apakah kau ingin di sana atau aku menempatkan kau di posisi yang lebih baik untuk akhiratmu? Ya, mau di situ saja atau mau saya tempatkan di posisi yang lebih baik untuk akhiratmu? Tapi kalau kau lebih suka di sana, ya, sebagai pengumpul zakat atau jizyah di Oman, maka silahkan kau di sana. Kemudian Amr bin As menjawab dengan perkataan yang ini, mengatakan, sungguhnya saya adalah sahmun min sihamil Islam. Aku hanyalah anak panah dari anak-anak panah yang ada. Dan engkau adalah pemanahnya, wahai Abu Bakar. Letakkanlah aku dimanapun yang kau suka. Maka sejak itu Abu Bakar kemudian melengsarkan dia dari Oman, kemudian ditugaskan untuk berperang di negeri Syam, ya. Maka dia sudah menaklukkan beberapa kota-kota kecil negeri Syam sehingga nama dia terkenal oleh Artabun. Artabun sudah kenal dia, namanya terkenal. Tapi Artabun tidak pernah ketemu dengan siapa? Amr bin As. Dia nggak pernah ketemu. Nah, ini ingin ada perundingan sebelum berperang, maka Amr bin As tidak mau ngirim orang lain, dia ingin sendiri yang bertemu dengan siapa? Artabun. Ini orang pintar, terkenal. Ini Dahiyatur Rum, yaitu orang cerdiknya orang Romawi. Maka Amr bin As pun berlagak sebagai seorang utusan, dia pakai baju seperti baju utusan, kemudian dia masuk menuju Artubun sebagai wakil dari siapa? Amr bin As. Padahal dia sendiri Amr bin As. Maka terjadilah dialog, diskusi di antara mereka, pembicaraan. Ketika terjadi pembicaraan ini, Artubun punya firasat, ini Amr bin As sendiri nih kayaknya nih. Ketahuan. Ini bukan orang lain. Artinya ini ngomongnya kok pinter gitu loh. Bisa menandingi, mengimbangi pembicaraan Artubun. Ini enggak sembarang orang bisa berbicara seperti ini. Ini kayaknya Amr bin As. Kata dia, "Inna hadzal Amr aw annahu alladhi ya'khudhu Amr bi ra'yihi." Ini Amr bin As sendiri atau orang yang paling dipercaya oleh Amr. Artinya kalau dia ngomong Amr pasti ikut. Kemudian dia berkata, "Wa ma kuntu li usibal qaum bi amrin huwa a'dham min qatlihi." Saya rasa yang harus saya lakukan, saya bunuh dia.
Kalau saya bisa bunuh dia, ini paling membuat mereka jengkel ya. Dan ini ide yang bahaya dari Ortobun, karena dalam kode etik kalau utusan tidak boleh dibunuh, delegasi nggak boleh dibunuh ya. Dari dulu sampai sekarang. Tapi kapan lagi kesempatan bunuh pemimpin mereka? Udah, pokoknya dia ingin bunuh. Kalau sudah dibunuh pemimpin kaum muslimin, akan mental mereka akan jatuh dan pengaruh terhadap pasukan kalau ada pemimpin terbunuh. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat dalam perang Uhud ketika Rasulullah SAW terluka, tersebar isu bahwasanya Rasulullah SAW telah inna Muhammadan qad qutil, Rasulullah SAW telah terbunuh. Maka banyak sahabat yang akhirnya tidak mau berperang. Ya. Mental mereka jatuh gara-gara mendengar pimpinan mereka gugur. Dan Ortobun tahu akan hal tersebut, maka kesempatan dia untuk membunuh Amr bin As. Nah, ini Amr ini pasti bukan orang lain. Maka dia pun memanggil anak buahnya, penjaganya. Dia bisik, bahasa Romawi kali ya. Kill him. Intinya gitulah. Intinya dia bilang bunuh dia. Nanti dia keluar, engkau bunuh di sana. Tunggu dia, bunuh dia. Entah lempar pakai batu, entah apa. Pokoknya keluar dia jalan, bunuh dia. Amr, ya, sadar ini kayaknya membunuh saya. Waduh, dia nggak bisa keluar. Gimana sudah masuk jadi Amr ingin masuk situ, ingin lihat situasi kondisi. Ini Ajnadi itu kayak apa sih? Karena dia akan masuk di lokasi mereka, masuk pelan-pelan sambil lihat sana, lihat sini. Karena merangi mereka susah. Jadi dia harus tahu persis lokasi mereka dan bagaimana posisi pasukan mereka. Makanya dia tidak tenang kalau ngutus orang lain. Dia ingin datang sendiri. Tapi qadarullah ketahuan. Disinilah pintarnya Amr bin As. Maka fafatina Amr bin As ini disebutkan oleh Ibn Katsir dalam Ibn Nihaya. Amr bin As pun sadar bahwa ini orang yang membunuh saya. Maka segera dia berkata, "Wahai Ortobun, wahai ayuhal amir, qad sami'tu kalamaka wa sami'ta kalami." Wahai sang pemimpin, kau sudah dengar pembicaraan aku dan aku sudah melihat pembicaraanmu. Wa inni wahidun min asyrah ba'athana Umar bin Khattab linakuna ma'a hadzal wali linashhada umurahu. Sungguhnya aku salah satu dari 10 orang yang diutus Umar untuk kami lihat bagaimana dilakukan oleh si Amr ini. Ya, saya cuma satu dari 10 orang. Ya, saya senang dengan pembicaraanmu. Bagaimana kalau saya ajak mereka semua ke sini? 10 orang tersebut kita dengar pembicaraanmu biar lebih mantap. Ya. Wa yarau ma ra'ait. Terus kita lihat bagaimana pendapat kami 10 orang tetap tentang ide-idemu. Ortobun, ini kesempatan nih. Daripada satu yang mati mending 10. Dia ketipu sama Amr bin As. Maka dia mengatakan, idhab fatibihim. Sudah, bawa 10 sini. Habis ini 10 mati semua. Amr bin As sudah selamat. Selamat. Maka dia pun panggil orang. Bilang yang tadi, jangan dulu bunuh ya. Jangan bunuh, biar dia pulang. Mau bawa 10 orang ke sini. Don't kill him. Artinya pergilah Amr bin As, kemudian sampai dia ke pasukannya, maka dia pun selamat. Akhirnya Ortobun pun sadar ketika khoda'an rajul, kurang ajar itu. Si Amr kurang ajar. Inilah Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ya, maka setelah itu Amr bin As pun ya bangkit kemudian melakukan peperangan yang dahsyat di Ajnadain dan akhirnya Ortobun pun kabur. Ortobun pun apa? Kabur ya. Ortobun kabur kemana? Dia kabur ke Baitul Maqdis. Maka setelah itu kita bahas tentang Baitul Maqdis. Amr bin As ini ya seorang yang sudah berumur ketika itu ya. Kita tahu bagaimana Amr bin As sangat benci terhadap Islam ya. Dan dia baru masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Beliau lahir sekitar 47 tahun sebelum hijrah. Kemudian beliau masuk Islam 8 Hijriah. Berarti masuk Islam umur berapa itu? 55. 8 Hijriah. Kemudian ini peperangan sekitar tahun 15 Hijriah. Berarti 55 tambah berapa?
Tambah 8 lagi ya. 8 tambah 7. Sekitar tambah 7. Berarti umurnya sekitar berapa? 62. Ini udah berusia tapi kuat dalam bertempur. Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan di antara perkataan yang menarik Amr bin As ketika akan meninggal dunia, dia berkata, "Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdhan li Rasulullah sallam minni." Aku melihat tidak seorang pun yang paling benci kepada Rasulullah seperti aku. Aku ini orang yang paling benci sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Dan cita-citaku yang paling aku inginkan aku bisa bunuh Muhammad. Punya kesempatan untuk membunuh Muhammad lalu aku bunuh dia. Itu yang paling aku inginkan. Itu perkara yang aku cintai. Cita-citaku yang tertinggi membunuh apa? Muhammad. Karena dia orang yang paling aku benci. Ya. Falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar. Kalau saya meninggal ketika itu, keinginan seperti itu, tentu saya masuk apa? Neraka Jahannam. Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah masukkan Islam dalam hatiku, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata, "Ubsut yaminaka fala ubayyika." Wahai Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku akan membaiatmu. Fabasata yaminahu. Kemudian Rasulullah membentangkan tangan kanannya, faqabattu yadi. Aku pun tarik tanganku, tidak jadi membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, "Malak ya Amr, kenapa kau tidak baiat?" Maka Rasulullah sallallahu Amr berkata, Bil As radhiyallahu anhu berkata, "Aradtu an ashtarit." Saya ingin punya syarat untuk membaiat engkau. Qala tashtaritu bimadza? Kau punya syarat apa wahai Amr? An yughfara li, aku berkata agar aku diampuni dosa-dosaku. Amr paham ya, bosnya dosanya apa? Banyak. Dosanya banyak ya. Juru bicaranya Abu Jahal. Kemudian cita-citanya bunuh Nabi. Orang paling dibenci adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak membayar kecuali saya pastikan dosa-dosa diampuni. Maka Rasulullah SAW berkata, ini cerdas atau tidak? Cerdas. Enak ya bayar, enggak? Pastikan dulu saya diampuni. Ama alimta annal Islam yahdi ma kana qablahu. Maka Rasulullah mengatakan, tidak kau tahu wahai Amr bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdi ma kana qablaha. Bahwasanya hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdi ma kana qablahu. Dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ini dijadikan dalil para ulama bahwasanya haji, siapa yang hajinya mabrur, dosa-dosa semua terhapus sebagaimana orang baru masuk Islam. Kemudian dia berkata, "Wa ma kana ahadun ahabba ilai min Rasulullah sallam." Setelah itu tidak ada seorang pun yang paling aku cintai seperti siapa? Rasulullah. Bayangkan dari paling benci menjadi paling apa? Cinta. Wala ajalla fi aini minhu, tidak ada orang yang paling agung di depan mataku, tidak ada yang paling agung seperti Rasulullah sallam. Wa ma kuntu utiqu an amla ainayya minhu ijlalan lahu. Aku tidak mampu melihat Nabi lama-lama karena mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Kalau kau suruh, ini dia menjelang meninggal dia berkata demikian. Kalau kau suruh aku mensifati tentang wajah Nabi, aku tidak mampu karena enggak bisa lihat Nabi apa? Lama-lama. Malu kalau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sangat agung di hadapannya. Li'anni lam akun amlau ainayya minhu, karena aku tidak pernah puas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau mutu ala tilkal hal rajautu an akuna min ahlil jannah. Kalau saya meninggal dalam kondisi demikian, pengagunganku kepada Nabi, aku berharap aku masuk apa? Surga. Inilah sang pahlawan yang menaklukkan kota Mesir, Amr bin As radhiyallahu taala anhu ya. Dan benar ketika dia masuk Islam tahun 8 Hijriah, maka setelah itu beberapa bulan kemudian dia masuk di bulan Safar, kemudian beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW, sebagaimana pernah saya sampaikan, menugaskan dia menjadi panglima perang Zatus Salasil. Itu suatu kampung dia perangi karena ibunya dari suku tersebut. Rasulullah SAW memilih dia untuk menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin. Dan anak buahnya ada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Ini baru masuk Islam berapa bulan, baru mu'alaf, sudah jadi apa? Pemimpin perang. Ya. Sampai kemudian Rasulullah panggil dia, "Wahai Amr, saya ingin kau jadi pemimpin dan saya ingin kau dapat ghanimah." Kata dia, "Rasulullah, saya masuk Islam bukan cari ghanimah." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Amr, ni'mal mal salih lirajul salih." Wahai Amr, harta yang terbaik adalah milik seorang yang saleh. Rasulullah perhatian sama dia. Itulah kemudian setelah dia perang, kemudian dia junub, kemudian dia tayamum, kemudian dia salat, di belakang dia ada Muhajirin kaum Ansar, dan dia tidak peduli, saya yang jadi imam katanya. Pokoknya Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah semuanya makmum. Saya jadi imam. Ketika Rasulullah kirim pasukan tambahan, mereka ingin salat jadi sendiri, kata dia, enggak, kalian diutus oleh Nabi sebagai pasukan bantuan untukku. Salat di belakangku. Baru mu'alaf. Makanya dia punya jiwa kepemimpinan tinggi. Jiwa kepemimpinan apa? Tinggi. Pede ngomong gitu enggak mungkin kecuali punya jiwa apa?
kepimpinan. Ini orang terkenal ketika di masa jahiliyah. Mereka juga nurut. Nah, dia sholat dalam kondisi junub, maka dilaporkan, ya Rasulullah, Amr itu sholat dalam kondisi apa? Junub. Benar Amr, kata dia, ya. Dingin ya Rasulullah, ya. Kemudian bukankah Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dia hafal ayat juga, ya. Jangan kau bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sayang kepadamu. Maka Rasulullah SAW tertawa, ya. Ketika itu dia merasa Nabi sangat sayang sama dia karena begitu perhatian, ada yang protes, Nabi bela, Nabi suruh dia jadi pemimpin, maka dia mulai bertanya, itulah hadis yang masyhur, man ahabbun nasi ilaiki ya Rasulullah. Siapa orang yang paling kau cintai Rasulullah? Harapannya dia bilang kamu. Kata Rasul, Aisyah. Laki-laki ya Rasulullah, ayahnya. Kemudian siapa ya Rasulullah? Umar. Kemudian siapa ya Rasulullah? Fa'adda rijalan. Kemudian ini. Ya udahlah, saya enggak berani tanya. Saya khawatir saya yang paling terakhir disebut. Inilah Amr bin As radhiyallahu taala anhu, seorang yang dahiyatul Arab, cerdasnya orang Arab. Makanya ketika terjadi di masa pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib mengirim al-hakamain, yaitu hakaman. Al-hakam dari sisi wakil dari sisi Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari sisi Muawiyah siapa? Amr bin As. Kenapa? Karena cerdas radhiyallahu taala anhu. Tapi kita lanjutkan penaklukan Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis datang dalam hadis yang sahih dari Auf bin Malik. Rasulullah SAW mengatakan, "Udud sittan," ya, baina yaday sa'ah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, hitunglah ada 6 perkara sebelum datang hari kiamat. Ini antara tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama kata Rasulullah SAW, wafati. Di antara tanda hari kiamat itu tanda hari kiamat kecil. Alamat as-sa'ati as-sugra adalah wafatnya diriku. Yang kedua, fathu Baitul Maqdis. Fathu Baitul Maqdis. Rasulullah ucapkan ketika di Tabuk. Ketika di Tabuk, Rasulullah mengucapkan hal ini, mengabarkan hal ini. Tabuk pada tahun berapa? 9 Hijriyah, dan Baitul Maqdis ditaklukkan tahun 15 atau 16 Hijriyah, yaitu sekitar 6 tahun atau 7 tahun kemudian. Tapi Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda hari kiamatlah fathu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan akhirnya ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi para sahabat yakin dengan hal itu bahwasanya Baitul Maqdis pasti ditaklukkan, ya, pasti ditaklukkan. Bagaimana kisah penaklukan Baitul Maqdis? Ya. Kita bacakan dari Abu Jarir, dari Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Intinya Abu Ubaidah ketika berhasil menaklukkan Damaskus, maka dia pun mengirim surat kepada ahlu Ilya, yaitu Yerusalem atau Baitul Maqdis, untuk masuk Islam. Kalau enggak, untuk bayar apa? Jizyah. Dan mereka adalah orang-orang Nasara. Namun mereka tidak mau nurut, mereka tidak mau masuk Islam dan tidak mau juga bayar jizyah. Kalau tidak mau dua-duanya, maka tidak ada pilihan kecuali berperang. Maka beliau pun berangkat menuju ke sana untuk mengepung Baitul Maqdis. Ini ada beberapa riwayat tentang hal ini, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang mengepung Baitul Maqdis adalah Amr bin As. Amr bin As setelah dari Ajnadain, karena Urtubun kabur ke Ilya, maka Amr bin As kemudian menyusul Urtubun, kemudian mengepung Baitul Maqdis, ya. Akan tapi ternyata alot ketika menaklukkan Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis, ya, posisinya bagus untuk pertahanan. Kemudian di situ pegunungan, ya, sehingga bentuknya seakan-akan seperti benteng. Kemudian di situ banyak makanan dan yang lainnya, ya. Maka Amr bin As kemudian mengirim surat kepada khalifah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, untuk segera datang ke Asyam langsung, karena ini urusannya berat, ya. Kemudian dia berkata, ini wa alija harban ka'udan wa biladan udkhirat laka fara'yak. Sungguh aku menghadapi perang yang sulit, ya. Maka kami menunggu keputusanmu. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun segera menuju ke negeri Syam. Ini
pendapat ya. Salah satu pendapat bahwasanya Amr bin As kesulitan. Kemungkinan berkumpul kaum muslimin ya, baik Abu Ubaidah bin Amr bin Jarrah, kemudian Amr bin As berusaha untuk mengepung Baitul Maqdis dan mereka kesulitan dalam mengepung Baitul Maqdis. Ya. Dalam versi yang lain ya, bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil mengepung Baitul Maqdis ya. Kemudian mereka menjadi repot menghadapi kepungan tersebut, akhirnya mereka menyerah dan mereka minta perdamaian. Dan akhirnya mereka mempersyaratkan, kami mau damai, itu mau bayar jizyah dengan syarat yang datang adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Yang datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sini ada dua versi kalau kita baca riwayat. Ada riwayat ketika terjadi sulh datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian mereka berkata, bukan kau yang menaklukkan Baitul Maqdis. Kenapa kami dapati dalam buku-buku kami sifat-sifat yang menaklukkan Baitul Maqdis bukan seperti sifat-sifatmu. Kemudian Amr juga datang, enggak, kau juga tidak bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Disebut juga Khalid pun datang, mau mengadakan perjanjian, kata mereka enggak bisa. Khalid juga enggak bisa. Sifat-sifat kalian tidak terdapat dalam Baitul Maqdis, ya. Tidak terdapat dalam Injil dan Taurat. Tidak dapat dalam Injil dan Taurat. Seakan-akan mereka punya ilmu, ada kabar bahwasanya yang akan menaklukkan Baitul Maqdis adalah seorang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Bahkan sebagai riwayat, ketika Khalid ingin menaklukkan Baitul Maqdis, kata mereka, pergi dulu. Pergilah engkau ke Kaisariyah, karena kota Kaisariyah dalam buku kami dia ditaklukkan sebelum Baitul Maqdis. Kau belum, sana dulu. Taklukkan yang sana dulu baru kemari. Mereka punya ilmu tentang hal tersebut yang mungkin sudah sekarang sudah tidak ada, tapi mungkin ketika itu ada lembaran-lembaran di tangan mereka sehingga mereka tahu bahwasanya menaklukkan Baitul Maqdis bukanlah Khalid, bukanlah Amr bin As, bukan pula Abu Ubaidah bin Jarrah. Tiga-tiga ini bukan. Bahkan dalam riwayat mereka mengatakan yang akan menaklukkan negeri Syam seorang namanya cuma 3 huruf. 3 huruf, yaitu Umar. 3 huruf. Amr bin As enggak, Amr 4 huruf. Khalid 4 huruf juga. Kha, alif, lam, dal. Abu Ubaidah lebih panjang lagi. Tapi intinya ini bukan semua, atau sifat-sifat fisik ini bukan. Umar bin Khattab. Ini pendapat. Mereka mengatakan kalian tidak bisa kalau tidak sesuai dengan apa yang ilmu yang kami dapatkan. Pendapat kedua, mereka mengatakan bahwasanya yang harus menaklukkan Baitul Maqdis bukan orang biasa. Tidak bisa engkau atau dia, tidak. Harus pimpin kalian langsung. Karena Baitul Maqdis tempat yang mulia harus ditaklukkan oleh orang yang mulia. Maka Abu Ubaidah, Amr bin As, Khalid bin Walid tidak pantas untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Kami ingin khalifah kalian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dari situlah kemudian Abu Ubaidah ngirim surat kepada Umar, wahai Umar, mereka mau sulh, yaitu mau damai maksudnya bayar jizyah. Tapi dengan syarat engkau yang datang. Maka Umar bin Khattab ketika itu masih di Madinah, kemudian dia pun diskusi sama sahabat-sahabat. Antaranya diskusi sama Utsman dan sama Ali bin Abi Thalib. Maka Utsman berkata, dan ini kebiasaan para sahabat, wa amruhum syura bainahum, mereka bermusyawarah di antara mereka. Kata Allah kepada Nabi SAW, fasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Dan di antara orang yang paling suka bermusyawarah adalah Nabi SAW. Selama tidak ada wahyu, Nabi selalu ingin musyawarah. Karena dalam musyawarah tersebut akan muncul ide-ide yang terbaik. Ada sisi-sisi yang mungkin tidak diketahui oleh sang pemimpin, diketahui oleh yang lain. Dan sebagaimana kita kalau baca sirah Nabi, Rasulullah SAW selalu bermusyawarah. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang Rasulullah SAW bermusyawarah. Ingin tahu pendapat yang terbaik untuk menghadapi musuh. Selama tidak ada wahyu. Kalau ada wahyu, tidak pakai musyawarah. Seperti Hudaybiyah, Rasulullah SAW tidak bermusyawarah. Ya, pulang. Sebagaimana pernah kita sampaikan. Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan sahabat. Di antaranya Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, wahai Amirul Mukminin, la tarkab ilaihim. Ya, tidak usah kau pergi ke sana. Tidak usah pergi ke negeri Syam. Kenapa? Liyakuna ahqar lahum wa arghama li unufihim. Kalau kau tidak hadir, ini lebih menghinakan mereka.
Ya, mereka mau Baitul Maqdis ditaklukkan dengan mentang-mentang harus orang pembesar. Tidak perlu, kirim aja anak buah. Ngapain kau ke sana? Biar mereka lebih hina, lebih rendah. Ya. Ini pendapat Utsman bin Affan. Pendapat intinya untuk kemaslahatan. Jadi biar mereka tidak mentang-mentang. Ya. Udah, cukup Khalid bin Walid atau Abu Ubaidah atau Amr bin As yang menaklukkan. Tapi Ali bin Abi Thalib punya pendapat lain. Ali bin Abi Thalib mengatakan berangkat ke sana. Ya. Agar liyakuna akhaffa wata'atan 'alal muslimin fi hisarihim bainahum. Agar meringankan kaum muslimin tatkala mengepung Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Baitul Maqdis di Syam tidak sama seperti di Jazirah. Di Mekah tidak ada salju, di Madinah tidak ada salju, dingin, tapi di Syam dinginnya parah dan ada apa? Salju. Jadi semakin mereka lama di sana semakin berat. Ya udahlah biar cepat selesai. Seakan-akan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya udah Anda ke sana wahai Amirul Mukminin biar selesai, kasihan kaum muslimin kelamaan ngepung. Itu semua butuh perjuangan, butuh macam-macam biaya, kemudian akhirnya fahawa maqala Ali. Maka Umar bin Khattab lebih condong pada pendapat Ali bin Abi Thalib. Walam yahwa maqala Utsman, beliau tidak cocok dengan pendapat Utsman bin Affan. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana kedekatan Ali dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya beliau pun berangkat ya dengan pasukan kecil ya. Kemudian beliau istakhlafa alal Madinah Ali bin Abi Thalib. Yang jadi pemimpin pengganti beliau di Madinah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berjalan, di depannya ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib di bagian depan. Kemudian beliau sampai di negeri Syam. Sebelum sampai negeri Syam, maka beliau menulis surat kepada pemimpin untuk bertemu dengan beliau di sebuah tempat. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang, ya, dengan penuh kesederhanaan, ya, Disebutkan para pemimpin menunggu, ada Amr bin As, ada Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, para pemimpin, ada Yazid bin Abi Sufyan. Maka tatkala sudah dekat, aradat lahu makhadah. Disebut dalam sebagian riwayat, tiba-tiba ada makhadah. Makhadah itu seperti mungkin danau kecil, di situ ada air, ada lumpur ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun fanazala an ba'irihi, maka dia pun turun dari ontanya, wa naza'a muqaihi, maka dia pun kemudian melepaskan dua sendalnya atau khufnya. Fa amsakahu bi yadihi wa khadal ma, kemudian beliau pegang kedua sendalnya, kemudian beliau sambil memegang ontanya, kemudian beliau turun ke danau kecil tersebut untuk bertemu dengan para sahabat. Maka beliau pun menuntun ontanya sampai melewati danau kecil tersebut ya. Maka Abu Ubaidah ketika melihat tersebut beliau berkata, "Qad sana'tal yauma 'aziman inda ahli al-ard." Engkau melakukan perkara yang besar wahai Amirul Mukminin. Artinya enggak usah begitu lagi, orang-orang para pendeta lagi melihat engkau datang terus engkau seperti itu dengan penuh kesederhanaan turun kemudian lewati, enggak perlu begitu, maksudnya sudah naik aja di atas ini atau di atas kuda melewati itu kan bisa, tidak harus apa turun atau suruh orang pegang sendalmu. Jadi Umar melakukan perbuatan yang sangat apa? Sederhana, tawadhu luar biasa. Di situ Umar pun agak marah sambil dia memukulkan tangannya ke dada Abu Ubaidah. Dia mengatakan, "Awalau ghairuka yaqulu ya Abu Ubaidah." Seandainya yang ngomong bukan engkau wahai Abu Ubaidah, cuma yang ngomong adalah engkau. "Innakum kuntum adzallan nas." Dia ingatkan, wahai kalian dulu adalah orang yang paling hina sebelum ada Islam. "Wa ahqaran nas," orang yang paling rendah. Kalian dulu sebelum Islam paling rendah, paling hina. "Wa aqallan nas," orang yang paling sedikit dulu. Engkau muslimin cuma sedikit. "Fa'azzakumullah bil Islam," dan Allah muliakan kalian dengan apa? Islam. "Fa mahma tatlubul izza bi ghairihi yudhillukumullah." Kalau kalian mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kalian. Itu seakan-akan Umar mengatakan tidak ada masalah. Ini apa salahnya? Tidak usah cari pengakuan dari apa? Orang-orang pendeta-pendeta tersebut, enggak perlu. Enggak perlu. Ya, Umar dengan tegas mengatakan tersebut kepada Abu Ubaidah. Sebut dalam riwayat ya, ketika Umar bertemu dengan Abu Ubaidah ingin mencium tangan Umar, Umar juga ingin mencium siapa? Abu Ubaidah, sampai akhirnya saling menahan. Ya. Kemudian akhirnya Umar pun ketemu dengan orang-orang Nasara untuk melakukan
perjanjian ya. Maka datanglah Ahlul Quds, mereka datang menemui Umar di suatu tempat namanya Al-Jabiyah. Kemudian Umar pun setuju dengan berdamai dengan mereka, ya. Kemudian menjadikan Palestina menjadi dua, ya. Satu di areal Ahlu Ilya, yaitu yang tinggal di Baitul Maqdis, dan satunya lagi Qism Ahli Ramlah, yang tinggal di daerah Ramlah. Jadi seakan-akan dua kelompok yang masing-masing bayar jizyah ya kepada kaum muslimin. Maka masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menerima kunci-kunci dari Baitul Maqdis atau dari Ahlul Ilya, bahwasanya semuanya sekarang ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan Umar kemudian menulis wathiqah ya, yaitu apa namanya wathiqah? Bahasa Indonesia artinya yaitu surat perjanjian ya, surat perjanjian ya. Piagam lah kata orang bilang apa? Piagam ya. Dari Wasiqatul Madinah, piagam Madinah, piagam Baitul Maqdis. Maka di antara isinya ya beliau berkata bismillahirrahmanirrahim, hadza ma a'ta Abdullah Umar Amirul Mukminin ahla Ilyah minal aman. Inilah perjanjian yang diberikan oleh hamba Allah Umar bin Khattab kepada penduduk negeri Ilya, yaitu negeri Yerusalem ya, Baitul Maqdis, berupa keamanan ya, yaitu keamanan terhadap diri mereka, keamanan terhadap harta mereka, dan keamanan terhadap gereja-gereja mereka dan salib-salib mereka. Ya, artinya Umar melarang untuk merusak itu semua, yang ada dibiarin aja. Namun tidak ditambah-tambah lagi bangunan apa? Gereja ya. Yang sudah rusak tidak diperbaiki. Yang ada dibiarin aja, ya. Kemudian ya la tuhdam wala yuntaqas minha ya. Dan mereka tidak dipaksa atas agama mereka. Yang mau masuk Islam silakan, yang berada di atas agama Nasara silakan, tidak dipaksa. Wala yudhara ahadun minhum, dan tidak seorang pun yang diberi mudarat terhadapnya. Ya. Wala yaskun bi Ilya ma'ahum ahadun minal yahud, tapi tidak ada seorang Yahudi pun yang boleh tinggal di situ. Kalau enggak salah ini permintaan mereka sendiri. Permintaan apa? Permintaan Ahlul Ilya. Mereka tidak mau ada seorang Yahudi pun yang tinggal bersama mereka karena terjadi permusuhan kencang di antara mereka, dan orang Yahudi selalu bergabung dengan Persia untuk menekan kaum Nasara Romawi ya. Mereka condong kepada Persia. Makanya mereka bersyaratkan, kami tidak ingin ada seorang Yahudi pun yang tinggal di Baitul Maqdis. Kita tahu Baitul Maqdis adalah tempat suci bagi semua, baik Yahudi maupun apa? Nasara maupun kaum muslimin, ya. Kaum muslimin. Maka kemudian Umar berkata, siapa yang ingin dari penduduk Ilya ingin tinggal di sini bayar jizyah silakan. Yang ingin pergi gabung dengan Romawi silakan. Umar kasih persyaratan ringan sekali. Yang ingin pergi, padahal sudah dikepung semua. Artinya kalau Umar pun bunuh mereka, suruh pasukan bunuh mereka, boleh-boleh saja. Karena mereka tadinya ngayal, diserang, akhirnya minta damai, siap bayar jizyah. Tapi Umar dengan tenang, yang mau tinggal di sini di Ilya tapi bayar jizyah sebagai bentuk ketundukan silakan. Yang ingin pergi kabur menuju Romawi silahkan ya. Silakan ya. Sampai mereka pergi ke tempat yang aman. Yang ingin tetap tinggal di sini, faman syaa minhum qa'ad. Yang ingin tetap tinggal silakan duduk di sini. Wa alaihi mithlu ma ala ahli Ilya minal jizyah. Namun harus bayar jizyah. Ya. Wa man syaa sara ma'ar Rum. Kalau ingin pergi sama Romawi silakan. Wa man syaa raja ila ahli, yang sudah dari luar pengin tinggal di sini silakan. Ya. Intinya kemudian Umar dalam sebagai riwayat menyebutkan beberapa jizyah terhadap mereka, dibeda-bedakan. Yang orang kaya sekian dalam setahun, kalau enggak salah ada yang 5 dinar, ada yang 4 dinar, ada yang 3 dinar, ada yang tidak perlu bayar apa? Jizyah, tidak disamaratakan. Tidak disamaratakan. Dan ini adalah bentuk ketundukan. Setelah itu mereka bebas tinggal di situ, beribadah dengan ibadah mereka, gereja mereka tidak diganggu, salib-salib yang tidak dibiarin aja ya. Dibolehkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan syarat mereka bayar apa? Jizyah. Dan saya pernah sampaikan bahwasanya bukan kalau kita kaum muslimin terbayar, namanya bayar zakat ya. Terkadang bisa jadi seorang kaya di antara kita bayar zakat lebih banyak daripada dinar yang mereka keluarkan, daripada jizyah yang mereka keluarkan. Jadi jangan bilang ini aturan
ya ini aturan mendolimi. Tidak mendolimi. Kalian punya kewajiban. Orang Islam juga punya apa? Kewajiban sama-sama. Kalian bayar. Yang tidak mampu juga nggak usah bayar jizyah. Ada aturannya. Tidak jizyah, tidak pukul rata. Beda-beda orang. Kaum muslimin pun zakat pun demikian. Tidak pukul rata. Beda-beda orang. Yang punya harta banyak bayar zakat dan seterusnya. Kemudian Umar tanda tangan Umar bin Khattab. Syahida ala dhali Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf. Ya. Maka yang menjadi saksi adalah Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf. Ya. Wa kataba wa hadar yang nulis dan ikut hadir Abdurrahman bin Auf, Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 15 Hijriyah atau 636 Masehi. Ketika Umar sedang menulis perjanjian tersebut, tiba-tiba datang waktu salat. Maka datanglah salah satu pendeta atau salah satu pembesar Yerusalem berkata, "Wahai Umar, salatlah di sini." Di gereja namanya Gereja Al-Qiyamah. Tapi Umar tidak mau. Umar beralasan, dia berkata, "Akhsha in shallaitu fiha an yaghlibakul muslimun 'alaiha wa yaquluna huna shalla Amirul Mukminin." Saya tidak mau. Saya kalau salat sini gereja kalian bisa jadi dikuasai oleh kaum muslimin, mereka akan berdalih, Umar pernah salat sini, kita juga boleh salat sini. Enggak usahlah. Saya enggak mau salat di situ. Dan Al-Artubun yang tadi kabur dari Ajnadain pergi ke Ilya, akhirnya kabur lagi pergi ke Mesir. Nanti Amr bin As pun kejar dia sampai di Mesir. Kemudian dia kabur lagi, akhirnya dia mati. Tapi nanti belakangan ceritanya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Ketika tiba waktu salat salatul Ghadat, yaitu salat subuh, ya. Salat subuh. Keesokan harinya salat subuh. Maka akhirnya Umar bin Khattab pun masuk ke Masjidil Aqsa. Disebutkan ketika beliau masuk di Masjidil Aqsa, setelah perjanjian beliau masuk ke Masjidil Aqsa, yuqal an innahu labba. Ada yang mengatakan Umar begitu masuk Masjidil Aqsa dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beliau talbiyah. Kemudian beliau salat tahiyatul masjid di mihrab Daud. Entah di mana, saya belum pernah ke sana. Di mihrab Daud di sana ada. Kemudian salat bil muslimin fihi salatul ghadat minal ghad. Besoknya kemudian tadi di salat tahiyatul masjid, kemudian besoknya beliau salat subuh. Beliau baca surat rakaat pertama surat Shad. Panjang surat Shadnya. Di antara isi surat Shad ada kisah Nabi Daud dan Nabi apa? Sulaiman. Dan Baitul Maqdis terkait dengan Nabi Daud dan Nabi siapa? Sulaiman. Kemudian rakaat kedua beliau baca surat Bani Israel, Al-Isra, juga sangat panjang. Salat di situ. Al-Isra tentu tentang, namanya juga surat Bani Israel, ya. Surat Bani Israel tentang kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Mi'raj dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kemudian beliau datang ke Sakhrah, yaitu batu yang disucikan oleh orang-orang Yahudi yang dianggap kiblat oleh orang Yahudi. Ini bid'ah yang mereka lakukan. Mereka kalau beribadah menghadap Sakhrah, ya, yang sekarang dibangun di atasnya masjid yang ada kuning. Itu namanya Masjid Sakhrah. Itu kiblatnya orang-orang Yahudi. Maka Ka'ab bin Al-Ahbar kasih tahu itulah tempat Sakhrah. Ka'ab bin Al-Ahbar adalah seorang yang di zaman Nabi SAW dia Yahudi, kemudian dia masuk Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Ada yang mengatakan dia masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tapi dia Yahudi dan dia mendapati zamannya Nabi SAW. Namun dia masuk Islam belakangan. Maka kata Ka'ab bin Al-Ahbar, ya Umar bikin aja masjid di belakang Sakhrah, di belakang batu. Maka Umar mengatakan tidak, dhahaital yahudiyah. Kalau kau bikin masjid di belakang sini, tanda pelebaran masjid, kita akan menghadap apa? Batu. Kalau sudah menghadap batu, seperti orang-orang Yahudi yang menganggap batu tersebut sebagai kiblat. Ya. Tetapi beliau waktu beliau ingin sholat bukan di situ, atau mohon maaf, beliau tidak sholat di belakang batu, tapi sholat setelah apa? Setelah batu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di Baitul Maqdis atau di Masjid Aqsa. Kemudian
Thumma naqala at-turab an as-sakhra fi tarfi ridaihi wa kibaihi ya, atau kubaihi ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghilangkan pasir-pasir atau kotoran-kotoran yang ada di sakhrah. Yang ada di sakhrah. Disebutkan dahulu orang Romawi, kata Ibnu Katsir, wa kanat Rum ja'alu sakhrata mazbalatan li'annaha qiblatul yahud. Orang-orang Romawi tidak suka dengan batu tersebut. Karena itu adalah kiblatnya orang Yahudi. Sampai mereka buang sampah di situ. Hatta innal mar'ata kanat tursilu khirqata haidatiha min dakhil hauz litulqa fil sakhra. Bahkan sebagian wanita membuang kain pembersih yang sudah membersihkan haid, buang di situ karena jengkel dengan apa? Orang Yahudi. Karena orang Yahudi dulu juga bikin seperti itu. Orang Yahudi juga melakukan perbuatan yang sama di suatu areal namanya Al-Qumamah. Jadi itu menurut orang Yahudi mereka telah menyalib Nabi Isa di situ. Tempat itu tempat disalibnya Nabi Isa sehingga mereka buang sampah juga di situ untuk menghinakan orang-orang Nasara karena mereka anggap Isa adalah anak zina, bukan nabi. Maka setelah mereka salib padahal bukan Nabi Isa yang disalib, ya. Kata Allah, "Ma qatalu wa salubu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menjadi Nabi Isa, tapi ada orang yang disamakan dengan Nabi Isa, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak pernah yakin membunuh Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah ilaihi, kata Allah, Allah angkat Nabi Isa. Ada orang yang diserupakan Nabi Isa yang dibunuh, disalib. Nah, tempat salib tersebut mereka juga buang sampah di situ ketika orang Yahudi berkuasa. Maka orang Nasara jengkel. Kiblat mereka di apa? Dikotorin oleh mereka, ya. Inilah kisah penaklukan Baitul Maqdis, dan akhirnya setelah itu Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin, kemudian bergantian para pemimpinnya dari kaum muslimin dan orang-orang Nasara kemudian disikapi dengan sangat baik sebagaimana dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak dizalimi dan yang lainnya, ya. Dengan kelembutan sampai akhirnya terjadi perang salib, ya. Orang Nasara dari Eropa pun datang kemudian menaklukkan Baitul Maqdis pada tahun 493 Hijriah. Berapa tahun setelahnya? Tahun 15 sampai 493, berarti 480-an lebih tahun kemudian, 480-an, 470 ya sekian, ya. Kemudian tahun kemudian Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Nasara. Kemudian akhirnya tahun 583 Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menaklukkan lagi Baitul Maqdis. Dan sekarang di tangan siapa? Di tangan Yahudi. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang penaklukan kota Mesir oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Qul maaf, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.